Halo, Assalamualaikum. Hari ini Mama pengen banget makan bolu buatan Umi. Cuman karena sejak awal-awal pandemi COVID ini Umi lagi di Jakarta waktu itu. Hingga sekarang Umi jadi nggak bisa pulang, nggak bisa balik ke sini lagi. Karena harus nunggu keadaan juga membaik di sana. Segala macam transportasi kan ditutup tuh. Jadinya ya untuk ngobatin rindu biasanya Mama WA atau telepon ke Umi sekalian minta resep bolu ini. Pengen banget ngerasain bolu bikinannya Umi. Begitu udah dapat resepnya, ini sekarang Mama nyoba ngebuat bolu ala Umi ini. Doakan saya berhasil. Karena namanya bolu jadul, jadi zaman dulu itu tidak ada baking powder, baking soda itu nggak ada. Jadi mereka lembutnya itu murni karena telurnya. Bayangkan pertama kali dikasih tahu ini pakai telur berapa? 10, geng. Oh my lord. Auto jerawatan mama ini. Pantes enak banget, pantes lembut banget. Ternyata ini rahasianya. Telurnya mesti banyak. Untung selama lockdown ini si telur lagi murah nih. Di sini sekilo 15.500. Murah kan? Jadi agak nggak sayang gitu. Pakai telur banyak-banyak. Pertama-tama kita pisahkan dulu putih dan kuning telurnya. 10 telur ini nanti semuanya kita pakai. Kalau kuningnya kan jelas 5-5-nya kita pakai. Tapi yang putihnya 5 kita pakai bolu, yang 5-nya lagi kita goreng buat buka puasa. Cakep bener dah kuning telurnya ini ya. Jadi sayang gitu mau dipakai. Iya. Pertama kita kocok dulu si putih telur. Kita cuma pakai 5 ya. Yang 5 nggak usah dipakai. Itu kita masak aja lah. Kita kocok sampai kaku mengembang berbusa putih kayak gini. Jadi ini seperti kalau kita bikin Japanese cheesecake, itu putih telurnya kita pisah biar menul-menul gitu kan. Ini sama ternyata. Jadi resep empuknya itu juga dari ini juga. Di wadah terpisah kita kocok 10 kuning telurnya plus 400 gram mentega, lalu 100 gram room butter. Jadi kata Umi ini harus dicampur mentega sama room butter. Katanya biar sedep, biar gurih, biar enak lah intinya. Nah ini kayaknya seharusnya dilelehkan deh. Cuman karena mama ini pemalas, jadi kita langsung kocok aja pelan-pelan, nanti juga dia terurai kok. Awalnya karena ini belum mama lelehkan menteganya, mama pakai kecepatan rendah dulu. Pelan-pelan dikikis gitu kan. Berhasil kok. Terus lama-lama dinaikkan lagi kecepatannya. Aduk-aduk terus hingga krem-krem pucat kayak gini. Nah, ini artinya kita udah berhasil. Kemudian lanjut kita masukkan gula halusnya. Kata Umi kan 1 gelas blimbing kan. Susah payah mama cari pinjaman gelas blimbing nih dapet. Sebenarnya 1 gelas blimbing ini tadi mama hitung kurang lebih 9 sendok makan gula halus. Ini juga mama lupa saudara-saudara belum diayak, tapi insya Allah ini bersih. Menggumpal itu ya agak sedikit bertenaga aja, ditonjok-tonjok sedikit, dipencet-pencet gitu, nanti dia juga lumer kok. Aduk merata, gak usah terlalu bersemangat, gak usah terlalu bertenaga, yang penting sudah creamy-creamy seperti ini. Nah ini part yang bagi mama butuh kesabaran banget ya. Jadi kita ambil sedikit adonan yang kuning, kita masukkan ke putih telurnya. Kita aduk-aduk pelan, jangan bertenaga sama sekali. Ini sungguh kayak orang lemes yang puasa seharian tapi nggak sahur. Nah, biasa aja diputer, biasa aja, jangan pakai tekanan apa-apa, diputer, dibolak-balik dari bawah ke atas, dibalik lagi dari bawah ke atas gitu. Jadi ini intinya adalah secara bertahap kita masukkan si putih telur ke adonan kuning. Sedikit demi sedikit, biar apa? Biar tercampur dengan merata. Dan sekali lagi jangan pakai tekanan ya, karena kan putih telur ini kan di dalamnya kayak ada gelembung-gelembung busanya gitu. Nah dengan harapan adalah busa itu tidak terpecah gitu. Jadi dia tetap empuk, tetap ngembang gitu nantinya. Aduk merata aja gitu.
Kalau udah tercampur merata seperti ini, masukkan sedikit demi sedikit tepung terigunya. Tepung terigunya pakai segitiga biru ya. Kata Umi, cara nyampurnya juga sedikit demi sedikit. Ngaduknya kayak dicongkel tuh dari bawah ke atas. Aduk pelan dari bawah ke atas. Tenang aja, ini hanya butuh ketelatenan tapi tidak butuh tenaga. Bener-bener kayak orang lemes nggak sahur gitu. Diaduknya kayak gitu aja, asal aja pokoknya dia merata tercampur dengan baik. Nah ini udah tanda-tanda dia tercampur dengan rata nih, kayak gini teksturnya. Pokoknya intinya udah tercampur aja. Kemudian kita bikin untuk marblenya, ambil 2 atau 3 scoop gitu adonan yang kuning. Kemudian nanti kita tambahkan, kata Umi sih seharusnya dikasih pasta coklat, tapi ternyata mama nggak punya dan mama mager banget mau ke toko bahan kue. Adanya apa? Adanya coklat bubuk biasa. Ya udah itu aja mama pakai gitu kan. Mama kasih 1 sendok makan penuh. Ini loyang kesayangan mama. Kenapa? Karena dia tidak ada sambungannya, mantul pokoknya. Murah lagi. Terus kemudian orang-orang kan biasanya biar tidak lengket kan diolesin mentega, kemudian ditaburi tepung kan. Ribet banget gitu. Mama pernah nyoba tapi kadang-kadang masih suka nempel. Nah kalau mama sih kemarin nemu di toko bahan kue ini adalah pengoles gitu ya. Jadi dia udah instan dalam 1 botol itu kita tinggal oles aja dan memang hasil akhirnya blusut. Begitu kita balik gitu gak ada yang lengket, gak ada yang tertinggal, semuanya mulus dan halus. Kalau loyang sudah kita olesi sempurna, kemudian lanjut kita masukkan separuh dari adonannya. Masukkan separuh aja ya, kemudian ratakan ke dasar loyang. Kemudian lanjut kita buat marblenya dengan cara adonan yang coklat kita tuang ke atas adonan yang kuning. Nah ini nanti kita akan mulai membentuk marblenya. Ratain semua sampai kurang lebih lumayan menutupi adonan kuningnya ya. Gak usah rapi-rapi, gak ada yang nilai juga kok. Nanti kalau udah kayak gini, masukkan adonan yang kuning, semuain semua muanya, habiskan dan taruh di atasnya yang si coklat. Nah sambil diratain kayak gini kita mulai ngaduk dari bawah, aduk melingkar. Lalu kemudian kayak agak sedikit dicongkel, dikit aja tapi ya, jangan terlalu semangat-semangat. Agak dicongkel kemudian dibejek gitu. Nanti ini dia akan terbentuk marble secara alami. Sebelum di oven digebrak-gebrak dulu ya, biar gelembung-gelembung udaranya itu keluar semua. Seperti biasa ngovennya pakai wajan strong mama ini. Jadi apinya kecil banget, kemudian kita taruh di atasnya, kita tutup kurang lebih 45 menit kalau nggak salah. Udah jadi toh? Nah tinggal kita balik, blusut, selesai. Itu kenapa bolunya ada coklat-coklatnya? Jangan khawatir, itu bukan gosong. Tadi kan coklat-coklatnya ada yang sampai menyentuh dasarnya loyang, jadi warnanya lebih gelap. Kemudian taburi atasnya dengan gula halus. Cakep kan? Iya. Ini dia bolu jadul resep dari Umi. Semoga rasanya sama dengan buatannya Umi. Semua resep dan perintah serta titah dari Umi sudah kulakukan. Semoga rasanya sama, enaknya sama, empuknya sama. Kalau dari pas mama ngiris sih emang lembut banget kelihatan sih. Jadi semoga saja ya tidak gatot. Tampak luar sepertinya sih coklat banget ya. Tapi jangan khawatir, itu hanya pencahayaannya saja. Tapi begitu kita iris dan bagian dalamnya lihat tuh, lah. Cocok kan? Oke, buat mama-mama di luar sana, tetap semangat masak ya. Thank you.